Assalamualaikum teman-teman. Kisah Nabi Adam. Nabi Adam adalah orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri dan sekaligus dijadikan oleh Allah sebagai nabi yang pertama dan sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, Nabi Adam dilebihkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan, alat untuk mengalah dan mengungkap benda alam yang ada di muka bumi, dan dibekali pula ilmu tentang hukum alam sunatullah. Sebab itulah Nabi Adam ketika ditanya tentang nama-nama benda itu berkata kelebihan dan keistimewaan Nabi Adam. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan kepadanya. Kemudian setelah itu berkumpullah para malaikat dan berbaris mengelilingi Nabi Adam, lalu bersujud sebagai penghormatan kepada Adam, kecuali iblis yang tidak mau sujud karena ia menganggap dirinya lebih mulia daripada ia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dan api inilah yang menyebabkan iblis itu sombong. Lalu Allah mengeluarkan iblis itu dengan mengutuk buat selama-lamanya sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Sya'at ayat 77-78 yang artinya Allah berfirman, maka keluarlah kami dari surga. Sungguhnya kamu adalah orang yang tertentu. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Adam menghuni surga. Adam diberi tempat oleh Allah di surga, dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjaga teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepian dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri di waktu ia masih tidur, sehingga ketika ia terjaga ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ia ditanya oleh malaikat, wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu? Berkatalah Adam, seorang perempuan sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya. Siapa namanya? Tanya malaikat lagi. Hawa, jawab Adam. Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini? Tanya malaikat lagi. Adam menjawab, untuk mendampingiku, memberi kebahagiaanku bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah. Allah berpesan kepada Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Rasailah dan makanlah buah-buah yang lezat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi
Aku ingatkan, janganlah makan buah di pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu akan musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu, nyeret kamu keluar dari surga, sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini, sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari surga akibat pemangkangannya, dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan akibat dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya, tersingkir dari singgasana kebesarannya. Iblis mulai menunjukkan rencana penyesatan kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di surga yang terteram damai dan bahagia. Ia menyatakan kepada mereka bahwa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahwa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka. Ia membisikkan buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Pada akhir termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa. Allah mencela perbuatan mereka itu. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan. Harapan untuk tinggal terus di surga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah hidup kembali dalam hati dan pikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di surga. Tidak akan terganggu oleh sesuatu dan bahwa ridha Allah serta rahmatnya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya. Akan tetapi Allah tetap menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan dalam takdirnya bahwa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hambanya yang bernama manusia itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.